Ayahku benar-benar terlalu licik. Demi membuatku membentuk kebiasaan baik, dia membesarkanku dengan hidup serba hemat selama belasan tahun. Awalnya kupikir aku hanyalah orang miskin tak berguna. Sampai suatu hari aku menahan diri makan mie instan sebulan penuh demi menabung untuk memenuhi janji makan di restoran mewah bersama pacarku. Datang ke hotel berbintang seperti ini baginya sudah biasa. Ini pasti pakaian terbaik yang kau punyakan. Ucapan Qin Mingyu seperti pisau tajam menusuk dadaku. Namun aku sama sekali tak mampu membantah. Qin Mingyu tampak begitu tenang dan anggun. Sedangkan aku merasa segalanya terasa tidak nyaman. Ku bahkan tak tahu bagaimana cara menyantap hidangan Prancis di meja ini. Saat itu, Mingyu sudah larut, kita harus pulang. Qin Mingyu tersenyum tipis dengan wajah cantiknya dan berkata, tentu saja hubungan kita berakhir. Dia menggandeng lengan pria itu lalu keluar dari restoran, disertai raungan mesin Porsche, menghilang dari pandanganku. Pelayan yang suka bergosip sejak lama memperhatikan kejadian ini. Seorang pelayan berbisik pelan, "Tuan, apakah ini boleh kami bereskan?" Pelayan wanita melihat aku tidak menjawab, lalu melirik pakaian kasual murahan yang kupakai. "Tuan, semua ini akan saya bereskan." Sambil berkata begitu pelayan wanita mengulurkan tangan ke piring di depanku. Mataku dipenuhi urat darah merah. Dengan suara serak aku membentaknya. Pelayan itu terkejut, tanpa sadar mundur selangkah. Aku menatapnya dan terus bertanya, apakah ini sikap pelayanan hotel berbintang? Suaraku tiba-tiba meninggi, membuat semua orang di sekitar menoleh ke sini. Pelayan wanita itu langsung merasa malu, dan membalas, kenapa kau melampiaskan amarah padaku? Kau baru saja ditinggalkan orang lain. Kalau marah salurkan ke orang lain. Lihat saja dirimu yang tak berguna itu. Pantas saja kau ditinggalkan. Pelayan wanita itu terkejut lalu mundur beberapa langkah. Hancurkan saja, aku lihat kau sanggup ganti ruginya atau tidak. Apa kau tidak lihat tempat ini bukan untukmu berbuat onar? Aku terengah-engah. Kata ganti rugi itu langsung membuatku tenang. Pelayan wanita itu menatapku lalu berteriak. Satpam, awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Dua pria parubaya masuk dari pintu hotel. Salah satunya ayahku, yang satunya lagi tetanggaku Paman Zhao. Ayahku mengerutkan kening. Seluruh tubuhnya menahan amarah besar. Aku segera menghampiri dan menunduk memanggil ayah. 10.000 bukanlah jumlah kecil. Keluarga kami mungkin tak sanggup menanggungnya. Kupikir aku akan dimarahi habis-habisan. Hancurkan. Hari ini kau sedang tidak bahagia. Kalau ingin menghancurkan maka hancurkan. Ada ayahmu yang menanggung semuanya. Begitu ayahku selesai bicara, dia langsung mengangkat kursi di sampingnya, dan melemparkannya keras ke kaca besar. Kaca besar hotel itu hancur berkeping-keping. Aku buru-buru maju menahan ayahku. Ayah, aku tahu aku salah. Ayahku menggigit rokok di mulutnya, lalu berteriak ke samping. Paman Zhao, hancurkan. Wajah Paman Zhao tampak garang. Begitu ayahku selesai bicara, Paman Zhao langsung mengambil barang dan menghancurkan sekeliling. Aku berdiri di samping dengan wajah terpaku. Ayahku membuang puntung rokok, lalu kembali mengangkat bangku dan melemparkannya ke sekeliling. Aula hotel yang megah berubah menjadi berantakan dalam waktu singkat. Satpam, satpam, satpam hotel segera mengepung. Paman Zhao memasang wajah garang. Tubuhnya setinggi 1,90 meter. Ada bekas luka pisau di wajahnya. Sepasang matanya seperti binatang buas. Para satpam mengepung, namun melihat tampang ganas Paman Zhao, tak satu pun berani maju memukul. Ayahku melempar begitu saja sisa kaki kursi di tangannya, lalu duduk di lantai yang berantakan. Terengah-engah menarik napas besar. Paman Zhao juga melempar barang di tangannya, lalu berdiri tepat di belakang ayahku. Ayahku menyeka keringat di dahinya, lalu berkata, sudah lama tidak selepas ini. Aku ingin lihat bagaimana kalian keluar hari ini. Ganti rugi semua ini sampai kalian bangkrut. Ayahku melambaikan tangan dengan acuh. Nak kecil, sebanyak apapun ganti rugi kami bayarkan ke hotel. Pergi panggil bos kalian ke sini. Sebuah Mercedes-Benz G senilai hampir 2 juta berhenti di depan hotel. Bos hotel melangkah cepat masuk ke aula. Begitu pelayan wanita melihat bos datang, ia segera maju seolah hendak berjasa. Dengan hormat berkata pada bos hotel, bos, merekalah para warga kasar itu. Ayo kita langsung lapor polisi. Dia menatap ayahku lalu melangkah besar ke arahnya. Wajahnya semakin terlihat buruk. Sepertinya kemampuan manajemenmu sangat biasa saja. Aku tahu betul sifat anakku. Kalau sampai dia mengamuk dan menghancurkan barang, pasti sudah ada yang menginjak harga dirinya.
Bos hotel langsung lemas lalu berlutut di depan ayahku. Maaf bos besar, ucapan bos hotel itu membuat pelayan wanita dan aku terpaku di tempat. Hanya Paman Zhao yang ekspresinya tidak berubah. Masih memasang wajah tegang berdiri di belakang ayahku. Ayahku mengangkat kepala menatap pelayan wanita. Aku tanya kamu memecahkan barang rumah sendiri boleh tidak? Pelayan wanita ketakutan sampai tak bisa berkata apa-apa. Ponsel di tangannya terjatuh ke lantai dengan bunyi keras. Bos hotel juga tidak berani mengucap sepatah kata pun. Hanya berlutut di sana menunggu keputusan. Tidak ada apa-apa pergi tanyakan ke anakku apakah amarahnya sudah reda. Kalau belum reda biarkan anakku menghancurkan sebentar lagi. Kalau sudah reda panggil orang untuk membersihkan. Bos hotel membungkuk hormat, lalu bergeser dengan tubuh gemetar. Menghadap ke arahku dengan wajah penuh sanjungan. Tuan muda bagaimana menurut Anda? Ayahku menatapku sambil melambaikan tangan. Nak ini memang hotel milik keluarga kita. Kalau mau menghancurkan silakan saja. Ayah hanya punya satu anak yaitu kamu. Mana mungkin ayah membiarkan anak sendiri diperlakukan tidak adil. Ucapan ayah membuat otakku seolah berhenti bekerja. Hotel Shinkai adalah hotel terbesar di kota Yin. Biasanya aku hanya bisa iri menatapnya saat lewat. Namun sekarang hotel ini ternyata milik keluargaku. Ternyata aku ini generasi kedua orang kaya. Sudah cukup bocah. Dulu kamu masih terlalu polos. Makanya aku dan ibumu tidak memberitahumu. Sekarang sudah waktunya memberitahumu beberapa hal. Ayahku melempar puntung rokok di tangannya. Lalu berdiri berjalan menuju lift pribadi di lobi hotel. Paman Zhao tunggu aku di sini. Beberapa petugas penerima tamu cantik segera membungkuk dan maju. Menekan tombol lift untuk ayahku lebih dulu. Aku masih setengah tidak percaya mengikuti ayah dari belakang. Bos hotel akhirnya menghela napas lega. Menyinggung tuan muda, lihat saja akibatnya. Kalau tuan muda tidak senang, aku juga bakal ikut celaka. Pelayan wanita itu tampak sangat panik. Menyesal sampai ke tulang sumsum. Kedua kakinya gemetar lemas. Langsung ambruk duduk di lantai. Siapa sangka, orang tak berguna yang baru saja ditinggalkan itu. Ternyata adalah anak pemilik besar hotel. Biasanya di rumah saja kamu tidak pernah duduk setegap ini. Besok aku dan ibumu akan pergi liburan ke luar negeri. Secepat itu, kamu juga sudah mau lulus. Urusan bisnis di kota Yin aku serahkan padamu. Ayah memanggil seorang pria tua berusia lebih dari 60 tahun ke kantor. Lalu memerintah, Paman Chen urusan bocah bandel ini selanjutnya kuserahkan padamu. Bantu dia agar lebih cepat terbiasa. Mengerti, ayah melirik ke arahku. Bocah keluarga Zhang urusan bisnis keluarga. Tidak bisa dijelaskan hanya dengan 1-2 kalimat. Ambil kartu ini. Aku melirik lalu refleks bertanya. Isinya ada berapa? Pokoknya dengan kemampuanmu sekarang pasti tidak akan habis. Pakai saja. Saat itu ponselku tiba-tiba berdering. Kulihat ternyata Kisui teman sekamar menelepon. Bukannya kita janji kumpul sebelum lulus. Kami menunggumu di depan bar gajah. Belum sempat aku menjawab. Pihak sana langsung menutup telepon. Ayah tersenyum penuh arti. Sudah sana pergi kumpul baik-baik dengan teman-temanmu. Kuberikan tugas habiskan dulu 1 juta. Jangan bilang ke ayah kamu bahkan tidak tahu cara menghabiskan uang. Aku terdiam tak bisa berkata-kata. Gaya bicara ayahku ini. Suruh habiskan 1 juta dulu. Ini benar-benar mau membuatku jadi pemboros. Saat aku meninggalkan kantor, ayahku mengangkat ponsel. Bersiaplah. Sudah waktunya membiarkan bocah itu mengambil alih beberapa urusan. Paman Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Tertawa pahit lalu berkata, Tuan, langsung menyerahkan seluruh bisnis kota Yin kepada Tuan Muda untuk latihan. Bagi Tuan Muda, tidak masalah. Kalau satu kota Yin hilang pun tak apa. Biarkan saja dia berbuat sesuka hati. Paling buruk jual saja semua perusahaan di kota Yin. Aku naik taksi ke bar gajah. Begitu turun kulihat 3 teman sekamar dan 4 gadis. Berdiri di depan pintu bar menoleh ke sana kemari. Keempat gadis tampak sangat tidak sabar. Jelas sudah lama tak ingin menunggu. Aku menyapa keempat gadis itu. Mereka hanya membalas sekadarnya kepadaku. Meski wajahku sebenarnya cukup tampan. Namun pakaianku sangat murah. Di bawah gemerlap lampu ini. Seberapa tampan pun tetap terlihat tak bernilai. Masuk ke dalam bar. Ketua kamar Kisui. Hari ini nekat membawa 1.500. Berniat bersenang-senang. Tapi 1.500 hanya cukup untuk minimum cas. Beli 12 botol bir langsung habis uangnya. Tetap duduk di sudut paling tak mencolok. Si miskin ditinggal Qin Mingyu. Datang minum untuk melupakan kesedihan. Qin Mingyu pasti makin menertawakanmu melihat 12 botol bir ini.
Dengan kondisimu wajar Qin Mingyu meninggalkanmu. Orang yang bicara bernama Wang Ze. Urusanku ada hubungannya denganmu. Wang Ze sama sekali meremehkan. Cantik, nanti mampir ke mejaku minum beberapa gelas. Setelah mengundang, Wang Ze pergi dengan bangga. Setelah itu 4 gadis berkata mau ke toilet. Ternyata menunggu penuh setengah jam. Tanpa sadar mereka sudah pindah ke meja Wang Ze. Qi Sui tanpa sengaja melirik, lalu menepuk meja keras, berdiri dan berjalan ke Wang Ze. Si miskin jangan sok PDKT cewek. Datang ke gajah cuma bawa cewek minum 12 botol bir. Bar ini bukan caramu main. Memang bukan begitu caranya. Aku berteriak keras. Pelayan. Seorang pelayan segera datang. Kak, halo, ada yang bisa dibantu? Buka meja paling tengah untukku. Aku menunjuk ke tengah bar. Qi Sui mendengar itu, langsung menahanku. Kamu gila, minimum meja itu 15.000. Jangan hiraukan dia tak sanggup bayar. Tak perlu pedulikan orang bodoh itu. Aku keluarkan kartu dari saku dan banting ke meja. Botol es of Spades seharga 9.800 itu. Taruh yang tampilannya paling bagus. Berapapun jumlahnya bawa semuanya. Pelayan pertama kali tak percaya. Tapi kalau benar komisinya malam ini tak terbayang. Tak lama manajer klub malam datang. Melihat tamu terhormat yang meminta semua es of Spades. Bersikap sangat sopan. Di toko masih tersisa tepat 88 botol es. Jika dihitung harganya perlu gesek 1 juta. Aku melambaikan tangan. Kamu atur sendiri untuk disajikan. Saat pos di tangan manajer berbunyi bip, menandakan kartu berhasil digesek. Saat itu hati manajer dan pelayan dipenuhi kegembiraan. 1 juta komisi mereka bisa mencapai 100.000. Sementara Qi Sui bertiga di samping, termasuk Wang Ze dan yang lain. Saat itu tak tahu bagaimana mengungkap perasaan mereka. Mereka tak pernah membayangkan adegan seperti ini. Seketika menghabiskan jutaan. Bos bar bahkan khusus datang bersulang padaku. Gadis-gadis cantik terus melempar tatapan genit padaku. Tamu lain yang belanja ribuan hingga puluhan ribu menatapku penuh iri. Tatapan ini tak pernah kurasakan sebelumnya. 4 gadis itu mendekat dengan wajah menggoda. Aku melirik 4 teman wanita itu. Siapa menyuruh kalian datang? Qi Sui agak tak tega. Berkata padaku, kita memang keluar untuk bersenang-senang. Biarkan mereka datang. Aku tertawa terbahak. Kalau ketua bicara tentu saja. 4 teman wanita itu mendapat persetujuanku. Berlari mendekat dengan wajah gembira. Hal pertama langsung mengeluarkan ponsel selfie. Lalu mengunggah ke lingkar pertemanan. Aku menatap 88 botol es di depan. Orang normal biasanya menyimpannya sebelum pulang. Dan mengambilnya lagi saat datang berikutnya. Itu akan kembali jadi pusat perhatian. Tapi jelas aku bukan, karena aku sama sekali tak tahu minuman ini bisa disimpan. Aku melambaikan tangan, ayo buka semua minuman ini. Pelayan sampai tertegun, hari ini dia baru tahu apa itu sultan sejati. Wang Ze yang tadi sombong, mendekat dengan sopan di depanku. Sebelumnya adik tak paham apa-apa, banyak menyinggung, mohon maaf. Sekarang Wang Ze memanggilku kakak. Malam ini tenggelam dalam kemewahan. Malam ini sangat tak masuk akal. Begitu bangun tidur, aku hanya merasa kepalaku sangat sakit. Kemarin minum terlalu banyak. Aku samar ingat itu Pacen yang membawaku kembali ke hotel milik keluarga. Melihat waktu sudah hampir siang. Baru saja sampai restoran, aku melihat 2 sosok berjalan ke arahku. Mantan pacarku Qin Mingyu bersama Zhou Kai. Hari ini Qin Mingyu sangat cantik. Dengan riasan tipis di wajahnya. Seperti bunga bermekaran. Sebenarnya Qin Mingyu agak menolak berdekatan dengan Zhou Kai. Selama bertahun-tahun ini, orang yang benar-benar masuk ke hatinya hanya satu, yaitu aku. Perintah keluarga membuat Qin Mingyu tak bisa menolak. Qin Mingyu menatapku yang mendekat, tampak sangat terkejut. Qin Mingyu yang tadinya menjaga jarak dari Zhou Kai, segera berjalan mendekat ke sisinya, dan meraih lengan Zhou Kai. Zhou Kai tersenyum tipis, melirik ke arahku, lalu mengejek. Aku ingat biaya hotel ini tidak murah. Kenapa orang seperti apapun bisa menginap? Qin Mingyu juga melirikku. Mungkin ada orang yang merasa tinggal di hotel ini sudah dianggap kalangan atas, lalu mengira bisa naik kelas. Ternyata benar sudah punya yang baru. Langsung melupakan yang lama. Ucapanku ini membuat langkah Qin Mingyu sedikit terhenti. Namun dia tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawabku. Zhou Kai dengan sopan mempersilahkan Qin Mingyu masuk lebih dulu. Aku langsung mempercepat langkah, hampir masuk bersamaan dengan Qin Mingyu. Hei, orang kaya memang berbeda. Bahkan aroma di udara pun terasa seperti bau uang. Dalam proses ini aku mencium aroma parfum di tubuh Qin Mingyu. Qin Mingyu menatapku, seolah aku berubah menjadi orang lain.
Zhang Ran, kamu tidak perlu seperti ini. Masuk ke restoran. Aku duduk di meja sebelah mereka berdua. Qin Mingyu menjadi tidak wajar. Tatapannya selalu tanpa sadar menoleh ke arahku. Meskipun berusaha menahan diri untuk tidak melihatku, namun dia tetap bisa merasakan tatapanku selalu tertuju padanya. Saat itu Zhou Kai memanggil pelayan. Dengan terampil memesan beberapa hidangan. Aku berteriak keras, "Pelayan,